Perkenalkan, nama saya Dian Ismianti dengan NIM 1706080002, jurusan Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas tentang teorema Bayes, mata kuliah sistem pakar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang teorema Bayes. Rumusan dari teorema Bayes itu apa? Rumusan dari teorema Bayes terdapat 3. Yang pertama, rumusan teorema Bayes untuk menangani evidence tunggal dan hipotesis tunggal. Seperti ini. Evidence ini yaitu gejala, dan hipotesis ini yaitu yang terjadi. Misalkan pada penyakit, ini hipotesisnya nama penyakit. Kalau pada kerusakan, nama hipotesisnya itu kerusakan. Nah, yang kedua, rumusan untuk teorema Bayes dengan menangani evidence tunggal dan hipotesis ganda. Dengan rumusannya seperti ini. Dan yang ketiga yaitu teorema Bayes untuk evidence ganda dan hipotesis ganda dengan rumusannya seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas rumusan yang ketiga untuk evidence ganda dan hipotesis ganda. Nah, di sini saya akan masuk ke Word. Nah, di sini saya sudah mendapatkan tabel-tabel ini. Saya ambil dari jurnal yang dibahas oleh Muhammad Saharudin Aslam dengan judul Implementasi Identifikasi Penyakit Tanaman Cabai menggunakan Teorema Bayes. Nah, di sini terdapat 6 penyakit tanaman cabai dan terdapat 15 gejala yang terjadi pada tanaman cabai. Nah, di sini juga terdapat relasi gejala terhadap penyakit. Misalkan G01. G01 gejala akar tanaman layu berjamur ini gejalanya terdapat pada penyakit nomor berapa? Nah, di sini terdapat penyakit nomor 5 yaitu layu fusarium. Nah, setiap penyakit ini sudah terdapat nilai probabilitas, dan yang pastinya nilai probabilitas ini sudah diberikan oleh pakar, bukan yang memberikan nilai ini pakar. Dan kode gejala sudah terdapat nilai probabilitas. Nah, yang pertama, skenario kasus atau contoh kasus, misalkan seorang petani memiliki 3 gejala yang terjadi pada tanaman cabainya, yaitu memiliki kerusakan pada cabai, buahnya kerdil, tumbuh jerawat pada buah, dan daun keriput dan kerdil. Nah, di sini cara-caranya yang pertama kita cari dari penyakit nomor 1, yaitu virus kuning dengan nilai probabilitas 0,23. Kita lihat ya, betul. Nah, rumusan ini kita ambil, kita lihat yang di sini. P, E1, E2 sampai EM terhadap HI kali PHI. Ini G05 terhadap P01 dikali probabilitas 01. Nah, ini kita cari probabilitas G5 terhadap P1 0,3332, yaitu probabilitas dari G5 dikali dengan probabilitas G01 yaitu 0,23 dibagi G05 terhadap P1 tambah G05 terhadap P2 ditambah G05 terhadap P3 tambah G05 terhadap P04 tambah G05 terhadap P05 tambah G05 terhadap P06. Kita cek dulu. Nah, ini kenapa nilainya 0, nanti saya akan jelaskan. Kita lihat 0,332 yaitu gejala 5 terhadap gejala 5 dikali dengan probabilitas P1 ditambah probabilitas gejala 5 dikali dengan probabilitas penyakit 02. Nah, kenapa 0? Kita lihat di sini tabel relasi. Gejala 05 ini dia bukan merupakan ciri-ciri yang terdapat pada penyakit 02. Maka hasilnya 0. G05 ini gejala yang dimiliki oleh penyakit
P1 dan penyakit 06. Kita lihat yang ada nilai yang dikalikan 0,332 kali 0,23 yang yaitu probabilitas penyakit 01 dan 0,112 yaitu nilai dari probabilitas P06 yang nilainya 0. Nah, selanjutnya G06 terhadap P01. Tadi untuk G5 terhadap P1, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala 6 terhadap P1. Caranya pun sama seperti G5 terhadap P1. Kita bedanya dikalikan, bedanya lihat posisi. Gejala 06 ini dia ada pada penyakit nomor berapa. Nah, di sini dia cuma ada pada penyakit 01, penyakit 2 sampai 6 itu tidak ada, maka dikalikan dengan 0. Betul, ini pasti hasilnya sama dengan 1. Dan untuk G9 terhadap P1, kita lihat gejala 9 ini dia ada pada penyakit berapa saja, yaitu dia ada pada penyakit 1, penyakit 2, penyakit 4, dan penyakit 6. Betul. Dan dari ketiga hasil ini kita totalkan 0,67215 hasil dari PG5 terhadap P1 dan 1 G6 terhadap P1 dan 0,3353 yaitu G9 terhadap P1 dengan mendapatkan total 2,0078 hasil bias, dan kita cari nilai probabilitas dari P01 terhadap gejala 5, gejala 6, dan gejala 9. Itu dicari dengan 2,0078 dikali 100 bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena pada contoh kasus ini terdapat 3 gejala yang dimasukkan, yaitu ini buah kerdil, buah tampak berjerawat, daun menjadi keriput, dan kerdil. Jika misalkan contoh kasus ini hanya memasukkan dua kasus, maka di 100 bagi 100 per 2. Nah, nilai probabilitas P01 ini mendapatkan hasil 66,59. Untuk P02, P03, sampai P06 caranya pun sama. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasil probabilitas dari P01 sampai P06, kita lihat dari yang memiliki nilai probabilitas terbesar itu yang menjadi solusi atau menjadi hasil dari ciri-ciri gejala yang terjadi pada penyakit tersebut. Saya bandingkan P01 dengan hasil 66,59, P02 hasil 9,01, P03 0, P04 11,66, P05 0, P06 18,41. Nah, dari hasil probabilitas dari ke-6 penyakit ini kita lihat mana yang terbesar. Nah, sudah jelas P01 yang memiliki nilai terbesar, maka P01 yaitu menjadi jawaban atau solusi dari ketiga gejala yang dialami oleh petani cabai tersebut.